Keesokan harinya, Biru menemui mertuanya. Ayah, hari ini hari yang baik ya. Ayo kita serahkan Yaojan ke Liu. Tongjo langsung mukanya kecut guys. Enggak, aku nggak setuju gagasanmu. Di antara aku dan Liu ada hubungan ayah dan anak. Sudah cukup aku tidak narik panjang urusan kemarin. Nggak selayaknya aku ngasihkan Yaojan ke Liu. Ayah, sabar ya, sabar. Jangan sampai ayah ini dipermainkan oleh seorang wanita. Tutup mulutmu. Jangan paksa aku. Apa kamu bersedia ngasih istrimu ke Liu? Sudah ya, masalah ini jangan diungkit-ungkit lagi. Atau kamu mau mati? Melihat reaksi mertuanya seperti itu, Biru langsung diam 1000 bahasa. Tapi dalam hati dia batin guys. Kita semua akan celaka di tangan perempuan ini. Ni hao, nama aku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Topik yang Intan bahas hari ini banyak di request teman-teman loh. Hari ini Intan mau bahas Romeo dan Julietnya Three Kingdom. Intan sempet heran guys, soalnya yang request ini kebanyakan cowok. Ternyata cowok-cowok itu ya banyak yang suka drama-drama romantis ya. Siapa sih Romeo dan Julietnya Three Kingdom ini? Dia adalah Yaojan dan Liu. Okay, let's start. Intan langsung to the point aja ya guys ya, nggak pakai basa-basi. Lalu nggak pakai basa-basi aja sudah panjang ceritanya. Jadi pada suatu hari, Tongjo itu mengadakan pesta. Semua menteri-menterinya itu diundang dan dikasih jamuan makanan yang enak-enak. Nggak lama kemudian, Liu datang. Dia bisikin ayahnya. Ya, ada bla 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 bla. Tongjo langsung tangkap dia. Buat yang belum tahu siapa itu Liu, siapa itu Tongjo, nonton dulu part 1-nya ya. Linknya bisa klik di atas, di description box sudah aku taruh. Oke, aku lanjut. Setelah diperintah Tongjo seperti itu, Liu langsung mendatangi salah satu menteri yang hadir di pesta itu, diseretnya keluar dengan kasar. Gak lama kemudian ada pelayan yang datang bawa nampan. Di atasnya nampan itu ya kepalanya si menteri yang tadi diseret keluar itu tadi. Semua menteri-menteri yang di sana itu langsung shock. Coba bayangkan kalau misalkan kalian salah satu orang yang hadir di sana, bisa makan gak setelah lihat kepalanya orang? Malah muntah. Iya. Beda sama Tongjo. Tongjo ini kayaknya ada kelainan sedikit ini guys. Dia guys bisa makan sambil ketawa-ketawa. Di depan itu ada kepala itu guys. Dia bisa makan sambil ketawa-ketawa. Dia bilang gini, tenang, orang ini bersekongkol dengan penjahat untuk bunuh aku. Suratnya jatuh ke tangannya Liu. Sekarang rahasianya terbongkar. Anda kan nggak ada salah apa-apa, jadi nggak usah takut. Tenang. Ada salah satu menteri yang bernama Wang Yun. Dia pulang dengan wajah yang pucat, dengan wajah yang shock. Ya gimana enggak, baru lihat kepala temennya sendiri. Untung-untung lo nggak pingsan. Wang Yun itu pulang, dia itu bersedih, dia itu ngelamun. Wang Yun ini perdana menterinya Tongjo yang usianya 60 tahunan ya guys ya. Dia punya anak angkat, cantik anaknya, namanya Yaojan. Yaojan ini melihat ayah angkatnya itu sebegitu sedihnya. Dia itu tanya, ayah sudah berhari-hari, ayah ini kok murung kayak gini, alisnya berkerut, wajahnya pucat. Kenapa toh ya? Ada masalah apa? Apa ada yang bisa saya bantu? Kalau misalkan ada yang bisa saya bantu, meskipun saya harus hancur lebur, jiwa melayang, aku bersedia kok melaksanakan apa yang ayah suruh. Wajah Wang Yun berubah langsung gembira. Dia mengetuk-ngetukkan tongkatnya. Oh, siapa yang nyangka ternyata nasib kerajaan Han ada di tanganmu. Wang Yun lalu menyuruh Yaojan ini duduk. Lalu tiba-tiba Wang Yun ini berlutut di depannya Yaojan. Yaojan kaget guys. Aduh ya, ngapain toh ya? Kok kayak gini tuh ngapain? Sudah bangun. Tadi kan saya sudah bilang kalau saya itu mau bantu ayah meskipun hancur lebur, jiwa melayang, tak bantu apapun yang ayah perintah. Nanti aku pasti bakal menyetujui. Aku mau kok disuruh apapun itu aku mau. Wang Yun bilang kayak gini.
Sekarang ini negara dalam keadaan bahaya. Baik kaisar dan menteri, semuanya dalam keadaan bahaya. Jika bukan kamu yang menolong, gak akan ada orang yang sanggup menolong. Memangnya kenapa, Ayah? Tong Juo punya anak laki-laki, namanya Liu Bu. Liu Bu ini dia orangnya gagah perkasa dan gak terkalahkan. Tapi mereka berdua punya kekurangan. Mereka berdua gemar sama wanita cantik. Ketika aku mendengar kamu bersedia membantuku, aku punya ide. Pertama-tama, kau nikahkan dengan Liu Bu. Sebelum pernikahan terjadi, kau akan kupersembahkan dengan Tong Juo. Selanjutnya, tergantung kepandaianmu untuk mengadu domba mereka. Kamu mesti bisa membuat mereka itu saling memusuhi. Lalu Yao Zhan bilang, baik. Besoknya, Wang Yun ngasih hadiah ke Liu Bu. Liu Bu buka hadiahnya, ternyata topi yang sangat bagus. Liu Bu seneng banget. Dia ke rumahnya Wang Yun untuk mengucapkan terima kasih atas pemberian hadiah itu. Begitu Liu Bu datang, disambut sama Wang Yun. Panglima, waduh Panglima kok datang ke rumah hamba ini siapa toh? Hamba ini cuma orang tua yang gak ada apa-apanya, didatangi Panglima yang punya nama besar gini. Hamba bangga banget. Ayo silakan masuk. Wang Yun itu memuji-muji Liu Bu itu setinggi langit. Nah, Liu Bu seneng, Liu Bu besar kepalanya. Liu Bu kan memang bodoh orangnya. Oh iya guys, kemarin kan Intan ada main-main ya sama kalian. Terima kasih buat yang berpartisipasi, terima kasih. Intan seneng banget. Kemarin itu ada 1-2 orang ya, itu tuh jawabnya itu bodoh, bego. Ya memang jawabannya itu sih, memang bener. Cuman nggak keluar guys, di kolom komennya nggak keluar, cuman keluar di notifnya Intan. Intan ya nggak tahu kenapa, mungkin dipikir sama YouTube-nya itu hate comment kali ya. Soalnya padahal Intan itu sudah klik yang allow all comment loh. Nggak tahu dah, kok tiba-tiba nggak keluar di kolom komentarnya Intan. Oke deh, lanjut. Wang Yun itu terus memuji-muji Liu Bu sambil dikasih arak, sambil minum arak. Gak lama kemudian, Wang Yun itu bilang ke salah satu pelayannya, panggil putriku ke sini. Datanglah Yao Zhan. Liu Bu begitu lihat Yao Zhan, wah dia terpana, dia gak berkedip matanya sama sekali. Melihat reaksinya Liu Bu itu, Wang Yun langsung pura-pura kayak gini guys. Panglima, hamba ini sedang dalam keadaan mabuk, hamba istirahat sebentar saja. Oh Liu Bu seneng, oh iya sana pergi. Liu Bu sama Yao Zhan berdua, mereka berbincang-bincang, mereka bercakap-cakap. Nggak lama kemudian, Wang Yun datang. Dia bilang gini ke Liu Bu, Tuan, aku ingin menyerahkan nasib putriku ini ke tangan Panglima. Aku nggak tahu Panglima mau atau tidak. Wah, Liu Bu langsung kaget, dia langsung gembira. Oh, jika ini terjadi, aku bersedia mengabdi dan diperintah olehmu untuk membalas kebaikanmu. Mengapa tidak? Akan kupilih tanggal dan hari yang baik untuk antar putriku ke rumahmu. Liu Bu senang banget guys. Berkali-kali dia mengucapkan terima kasih ke Wang Yun. Dia begitu bergembira. Lalu beberapa hari kemudian, Wang Yun itu mendatangi Tong Juo saat nggak ada Liu Bu. Dia mengundang Tong Juo untuk makan minum di rumahnya. Tong Juo menyanggupi. Keesokan harinya, Tong Juo menepati janjinya. Dia datang ke rumah Wang Yun. Strateginya tetap sama guys, disambut sama Wang Yun, dipuji-puji setinggi langit. Waduh, Anda ini seorang Perdana Menteri yang hebat, Perdana Menteri terbaik di dunia. Wah, Tong Juo seneng sambil dikasih arak. Strateginya tetap sama. Habis gitu, Wang Yun bilang kayak gini, Perdana Menteri, untuk memeriahkan jamuan makan ini sebaiknya dipanggil penyanyi dan penari. Jika Tuan tidak keberatan, akan kupanggil mereka. Tong Juo senang. Oh iya, silakan, panggil aja. Dan keluarlah Yao Zhan. Seperti biasa guys, matanya Tong Juo itu melihat Yao Zhan karena Yao Zhan ini begitu cantik,
Dia menyanyi, menari, wah terpana. Tongco gak berkedip, sama seperti pandangannya saat Liu Bu melihat si Tiao Jan itu. Lalu setelah selesai menyanyi, menari, Wang Yun bilang kayak gini, "Nak, tuangkan arak ke gelasnya Perdana Menteri." "Baik, Ayah," dituangkan sama Tiao Jan. Tongco memandangi si Tiao Jan ini terus ditanya ke Tiao Jan, "Berapa usiamu?" "Hamba 16 tahun, tuanku." "Wah, kamu itu cantik banget bagaikan bidadari. Belum pernah loh aku ngelihat ada wanita secantik kamu." Wang Yun langsung dia itu berdiri dan berlutut di depannya Tongco. "Hamba berniat mempersembahkan putri kami kepada Tuan. Tapi hamba tidak berani, tidak tahu apakah Perdana Menteri mau atau tidak." Tongco langsung bilang, "Loh, itu budi besarmu padaku loh. Entah bagaimana aku harus membalas budimu. Jika anak hamba bisa berada di sisi Tuan, sungguh itu merupakan peruntungan hamba." Nggak pakai lama guys, hari itu juga, detik itu juga, Wang Yun langsung mengeluarkan kereta dan menyuruh Tiao Jan masuk kereta. Dibawalah Tiao Jan ke rumahnya Tongco. Tongco langsung happy guys, dia gembira banget. Wang Yun sendiri yang mengantar si Tiao Jan ini sampai ke rumahnya Tongco. Begitu Tiao Jan masuk ke dalam, Wang Yun pulang ketemu dengan Liu Bu. Liu Bu marah besar, ditarik bajunya Wang Yun itu, ditarik dengan kasar gini. "Kamu ya janji nyerahkan Tiao Jan ke aku. Kenapa sekarang kamu ngantar ke rumahnya Tongco? Kenapa kamu mempermainkan ke aku?" "Sabar Tuan, sabar. Ya baik, bicara di sini itu tidak baik. Ayo kita pulang dulu." Setelah sampai di rumah, Liu Bu bilang ke Wang Yun, "Seseorang ngasih tahu aku, kamu ngantar Tiao Jan pakai kereta ke rumahnya ayah." Dijawab sama Wang Yun, "Oh kalau gitu Panglima belum tahu permasalahannya. Gini Panglima, kemarin itu Perdana Menteri itu datang ke hamba. Dia tanya, dia bilang ada masalah penting yang harus diselesaikan. Jadi hari ini Perdana Menteri ini datang ke sini. Ya hamba yang mempersiapkan segala jamuan supaya dia seneng ya. Habis gitu Perdana Menteri itu bicara kayak gini, 'Aku dengar kamu punya anak bernama Tiao Jan. Katanya sudah kau jodohkan dengan anakku Liu Bu. Karena aku masih sangsi pada ucapanmu, maka sekarang aku datang untuk membawa pulang sekalian secara resmi kulamar dia untuk anakku. Sekarang aku ingin melihat putrimu.' Lalu karena memang Perdana Menteri mintanya gitu, ya saya panggil Tiao Jan. Begitu melihat Tiao Jan, lalu saya nyuruh Tiao Jan untuk menemui mertuanya. Lalu Perdana Menteri bilang kayak gini, 'Hari ini hari dan tanggal yang baik, akan kubawa pulang anak ini untuk dinikahkan dengan Liu Bu.' Lah saya ya mana berani Tuan, menolak permintaannya Perdana Menteri ya mana berani. Perdana Menteri sendiri loh yang minta calon menantunya untuk pulang. Mendengar penjelasan dari Wang Yun ini, Liu Bu langsung lega. Oh ya udah deh kalau gitu, aku minta maaf. Keesokan harinya, Liu Bu datang ke gedung dengan hati yang gembira. Dia menunggu kabar gembira itu. Lah terus kok gak ada kabar apa-apa ya? Padahal kan kemarin Wang Yun bilang bakal nikahin dia sama Tiao Jan. Lalu Liu Bu tanya ke salah satu pelayannya, "Ayah ada?" Dijawab sama pelayannya, "Ada. Sejak tadi malam sepulang dari rumahnya Pak Wang Yun, dia bawa wanita yang cantik sekali. Sampai sekarang beliau belum keluar dari kamar." Langsung guys, Liu Bu langsung emosi. Dia langsung lari ke kamarnya Tongco. Dia lihat Tiao Jan ini lagi sisiran ini guys. Tiao Jan yang lagi sisiran gini ya, dia lihat ada bayangan Liu Bu. Dia langsung berakting guys. Dia punya sapu tangan kan. Kita nggak punya sapu tangan, pakai serbet nggak apa-apa ya.
Aktingnya kayak gini, pura-pura nangis kayak gini, sambil gitu. Liu Bu itu sedih, lihat Yao Jan sedih, dia kan ya ikut sedih ya kan. Lalu Liu Bu ke ruang kerja, di sana ada Tong Chuo. Tong Chuo ya dengan polosnya tanya, di luaran aman? Aman. Liu Bu langsung mengambil posisi di sebelahnya Tong Chuo supaya dia bisa melihat keluar. Yao Jan lagi mondar mandir. Nah, Tong Chuo ini heran lihat tingkah laku Liu Bu ini. Tong Chuo ini heran. Kok ya Liu Bu ini tingkah lakunya kok ya aneh banget. Terus gitu kok ya dia sering ngelirik-ngelirik ke Yao Jan. Marah langsung Tong Chuo. Karena di tempat ini kamu sudah nggak ada urusannya, keluar sana, keluar. Lalu Liu Bu keluar dengan muka yang kecut. Sebulan telah berlalu. Sebulan sudah Yao Jan ini tinggal di rumahnya Tong Chuo. Sebulan juga Tong Chuo itu tidak ngurusin pemerintahan. Dia di rumah terus. Kerasan dia ada Yao Jan ini, kerasan guys. Suatu hari Tong Chuo sakit. Yao Jan itu merawat Tong Chuo itu dengan penuh kasih sayang. Wah, Tong Chuo seneng ya kan. Lalu datanglah Liu Bu. Dia pengen tahu kondisi kesehatan ayahnya. Liu Bu datang, dia melihat Yao Jan. Dia melihat Yao Jan, begitu Yao Jan tahu ya Liu Bu lihat dia acting lagi guys, sapu tangannya diletakkan lagi di sininya. Tong Chuo waktu itu dalam keadaan tidur. Lalu Tong Chuo itu buka mata. Dia melihat Liu Bu lagi memanjangi Yao Jan. Marah dia. Woi, anak kurang ajar, berani macam-macam sama selirku. Pergi, pergi. Liu Bu pergi. Dia berpapasan dengan Liru. Liru itu salah satu penasehatnya Tong Chuo yang juga menantunya Tong Chuo. Di episode kemarin, di video kemarin Intan juga sudah cerita ya. Melihat kejadian ini, Liru ini tanya, kenapa ya? Ini nih kenapa kok Liu Bu itu tadi keluar dengan muka kecut kayak gitu, itu kenapa? Tong Chuo cerita, soalnya Liu Bu itu bla 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 bla. Ayah, kalau misalkan ayah pengen menguasai negara, jangan negur Liu Bu sekeras itu. Gimana kalau nanti misalkan Liu Bu berbalik memusuhi ayah? Tong Chuo langsung tanya, nah terus ya apa? Aku harus gimana? Coba besok Liu Bu dikasih emas sama permata. Oke lah. Besoknya Tong Chuo itu manggil Liu Bu, dikasih emas sama permata. Dia bilang gini, sorry ya kemarin itu aku ngomong kasar sama kamu, aku soalnya lagi nggak enak badan. Ini loh wes kamu tak kasih emas permata, ambilin. Liu Bu bilang terima kasih, tapi ya mukanya yo dengan kecut-kecut gitu, nggak bahagia-bahagia kayak biasanya, kayak terima topinya dari Wang Yun gitu, enggak. Dia bilang terima kasih dengan muka kecut. Oke, terima kasih. Sudah, gitu doang. Lalu setelah kesehatan Tong Chuo ini membaik, dia ke rumahnya Kaisar. Tong Chuo ini menyuruh Liu Bu itu, kamu jaga di depan ya. Oke. Tong Chuo itu ya berbincang-bincang sama Kaisar lama banget. Melihat kesempatan ini, Liu Bu kabur. Dia ke rumahnya Tong Chuo untuk menemui Yao Jan. Begitu Yao Jan melihat Liu Bu, wah, Yao Jan langsung pasang muka gembira, pasang muka happy. Habis itu gak lama kemudian, dia nangis. Bener, aku bukan anaknya Wang Yun, tapi dia memperlakukan aku dengan baik. Setelah aku bertemu denganmu, aku diserahkan padamu. Aku seneng banget. Gak kusangka muncul si tua bangka itu yang merenggut kegadisanku. Sungguh aku nyesel. Kenapa waktu itu aku gak mati aja? Waktu itu aku sudah berpikir mau bunuh diri. Tapi karena belum bertemu denganmu, aku tetap bertahan sampai sekarang. Sekarang aku sudah ketemu sama kamu. Maksud hatiku sudah tersampaikan. Karena tubuhku sudah ternoda, aku gak mungkin lagi jadi istrimu. Aku ya wes lah, aku tak mati saja untuk menunjukkan ketulusan cintaku padamu. Yao Jan lari ke kolam, dia mau menceburkan diri ke kolam, sama Liu Bu dipeluk, dihalangi. Sekilas info guys, kolamnya zaman dulu itu enggak kayak kolam zaman sekarang ya. Kolam zaman sekarang kan selotut-selotut gitu ya. Kolam zaman dulu dalam guys, kalau nyemplung sungguhan ya mati sungguhan ya.
Yao Jan langsung melepaskan pelukannya Liu Bu itu sambil menangis. Dia bilang kayak gini, aku nggak bisa jadi istrimu di kehidupan sekarang. Mungkin di kehidupan yang mendatang aku bisa jadi istrimu. Dijawab sama Liu Bu, kalau aku nggak bisa jadikan kamu istriku di kehidupan sekarang, aku bukan laki-laki. Kalau gitu, tolonglah aku. Sehari di sini tuh loh, rasanya tuh kayak setahun. Sabar dulu dong. Sekarang ini kedatanganku ini mencuri-curi. Aku khawatir si tua bangka itu akan mencurigaiku. Langsung Yao Jan marah. Ternyata kamu takut sekali pada si tua bangka itu. Kalau begitu, aku pasti nggak bisa lihat matahari lagi. Di mana-mana itu orang membicarakan kamu itu orang yang gagah perkasa. Ternyata kamu masih dikendalikan orang lain. Ibu malu kan, digitukan sama cewek kesayangannya, malu kan. Dia peluk, si Yao Jan tuh dia peluk sambil dikasih kata-kata yang manis-manis untuk menenangkan hatinya si Yao Jan. Di sisi lain, Tong Chuo, dia lihat ke depan. Loh, mana ini Ibu? Kok tidak ada? Feelingnya sudah tidak enak. Dia langsung pamit sama Kaisar, cepet-cepet pulang ke rumah. Bener guys, dilihat Yu Bu dan Yao Jan lagi berpelukan. Melihat mereka berpelukan, langsung Tong Chuo marah. Dia berteriak, "Hei, kalian lagi ngapain?" Yu Bu langsung melepaskan pelukannya, dia langsung lari. Dikejar, sama Tong Chuo dikejar. Tapi karena Tong Chuo itu gemuk, sedangkan Yu Bu lincah, nggak nututi kan. Dia lihat ada tombaknya Yu Bu, diambil, dilemparkan ke Yu Bu. Tapi Liu Bu berhasil menghindar dari tombak itu karena ya memang dia panglima perang handal, dia lincah sekali. Liru, salah satu menantunya si Liru itu melihat kan kejadian ini, dia lihat apa-apaan toh ya ini ngapain aja. Tong Chuo langsung cerita, itu loh si Liu Bu loh, bla 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 bla. Langsung Liru itu bilang kayak gini, sabar ya, sabar. Gini aja wes ya. Kalau memang Ibu itu kepengen Yao Jan, ya udahlah ya, kasihkan aja ya. Toh ya itu Yao Jan kan cuma seorang wanita, daripada ribut-ribut kayak gini loh. Tong Chuo bilang gini, ya udahlah wes, tak pikirkan, usulmu ini tak pikirkan. Lalu Tong Chuo masuk kamar, dia melihat Yao Jan, ditegur, ngapain tadi kamu kok peluk-pelukan sama Ibu? Yao Jan acting. Ketika hamba sedang di taman, tiba-tiba Liu Bu datang. Hamba kaget, akan menghindar. Tapi Liu Bu bilang kalau aku ini anaknya Tong Chuo. Kenapa kamu takut padaku? Hamba hendak menceburkan diri ke kolam. Tapi saat itu Liu Bu memburu dan memelukku. Pada saat itulah Tuhan datang menyelamatkanku. Tong Chuo langsung bilang gini, ya udah, wes, nggak usah dipikirkan lagi. Kamu siap-siap kok, besok kamu tak serahkan ke Liu Bu supaya kamu diberi istri sama Liu Bu. Langsung Yao Jan nangis. Hamba sudah menyerahkan kehormatan hamba pada Tuhan. Sekarang Tuhan mau menyerahkan saya pada seorang budak. Aku tidak mau terhina seperti ini. Yao Jan langsung lari ke dinding. Di dinding itu ada tombaknya si Tong Chuo. Diambil, dibuka pedangnya, ditaruh ke leher. Sama Tong Chuo langsung direbut pedangnya langsung. Lalu dia memeluk Yao Jan, sudah sayang, sudah, jangan nangis. Enggak kok, enggak. Kamu tetap jadi milikku. Aku enggak akan menyerahkan kamu ke Liu Bu. Sudah ya sayang, enggak usah nangis. Tong Chuo lalu menenangkan istrinya itu. Keesokan harinya, Biru menemui mertuanya. Ayah, hari ini hari yang baik ya. Ayo kita serahkan Yao Jan ke Liu Bu. Tong Chuo langsung mukanya kecut guys. Enggak, aku enggak setuju gagasanmu. Di antara aku dan Liu Bu ada hubungan ayah dan anak. Sudah cukup aku tidak narik panjang urusan kemarin. Enggak selayaknya aku ngasihkan Yao Jan ke Liu Bu. Ayah, sabar ya, sabar. Jangan sampai ayah ini dipermainkan oleh seorang wanita. Tutup mulutmu. Jangan paksa aku. Apa kamu bersedia ngasih istrimu ke Liu Bu? Sudah ya, masalah ini jangan diungkit-ungkit lagi. Atau kamu mau mati? Melihat reaksi mertuanya seperti itu, Biru langsung diam 1000 bahasa. Tapi dalam hati dia batin guys, kita semua akan celaka di tangan perempuan ini. Lalu Wang Yun menemui Liu Bu. Dia pura-pura inosen guys. Loh, Panglima,
kok belum menikahi putriku, sampai sekarang ini kok masih belum menikahi putriku. Langsung Liu Bu langsung marah, ini loh soalnya bla 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 bla. Dia cerita panjang lebar ke Wang Yun. Lalu Wang Yun ngompor-ngomporin Liu Bu guys. Dia bilang kayak gini, keji banget sih orang itu kok bisa merampas tunanganmu, itu keji banget loh orang itu. Dia itu mempermalukan kamu dan aku. Aku ini sudah tua ya, kalau aku dipermalukan ya udahlah, enggak apa-apa. Masalahnya kalau dia mempermalukan Panglima ini loh namanya sudah harum. Dunia sudah mengagumi Panglima, kok dipermalukan seperti ini? Langsung Liu Bu itu langsung panas guys. Dia bilang gini, semestinya aku pengen ngebunuh tua bangka itu, tapi aku dan dia itu ada hubungan ayah dan anak. Nanti dunia itu ngecap aku ini anak yang gak berbakti. Wang Yun bilang kayak gini, Panglima yang pertama, dia marganya Tong, Anda marganya Yu. Itu sudah beda marga, berarti Anda bukan ayah dan anak. Yang kedua, seorang ayah tidak akan melempar tombak untuk membunuh anaknya seperti yang dia lakukan kemarin. Yang ketiga, seorang ayah tidak akan mengambil wanita dari anaknya. Apakah dia itu masih seorang ayah dengan perlakuan seperti itu? Lagi pula loh Panglima, kalau Panglima ini berhasil membunuh Tong Chuo, Panglima ini bakal jadi seorang pahlawan yang namanya akan dikenang dari generasi ke generasi. Wah, Liu Bu langsung sewenang. Baik, akan kubunuh si tua bangka itu. Dia lalu mengiris dagingnya dan bersumpah untuk membunuh si Tong Chuo. Lalu secepat kilat, Wang Yun ini mengatur rencana pembunuhan si Tong Chuo. Pembunuhan ini melibatkan Li Si. Li Si itu di video kemarin Intan sudah cerita ya, teman kampungnya si Liu Bu. Di hari yang ditentukan, Li Si ini menghadap ke Tong Chuo. Dia bilang ke Tong Chuo, Kaisar baru saja sembuh dari sakitnya. Beliau ingin membicarakan masalah penting dengan Tuan tentang serah terima kerajaan. Wah, Tong Chuo langsung happy guys. Dia langsung ngomong ke mamanya yang berusia 90 tahun lebih. Ma, aku besok sudah jadi kaisar, Ma. Langsung dia juga ngomong ke Yao Zhan, Yang, aku besok jadi kaisar, Yang. Setelah aku dinobatkan jadi kaisar, kamu tak jadikan permaisuri. Dia bilang gitu ke Yao Zhan. Dia happy banget. Lalu esok harinya Tong Chuo jalan ke istana. Begitu Tong Chuo sampai di istana, dia disambut oleh semua pejabat. Wih. Tapi Tong Chuo heran, kok semuanya kok bawa pedang? Lalu tiba-tiba Wang Yun keluar. Wang Yun bilang kayak gini, pengkhianat sudah sampai. Hai mana pahlawan, bunuh dia. Lalu semuanya berbalik memburu si Tong Chuo itu. Tapi semuanya gagal guys, bunuh Tong Chuo ini gagal. Soalnya Tong Chuo ini pakai baju baja, jadi tidak bisa ketembus pedang ini, nggak bisa. Dia kewalahan, tapi semua orang kan pada pengen bunuh dia. Dia teriak, Liu Bu mana? Liu Bu mana? Liu Bu datang. Aku di sini. Aku mendapat perintah dari kaisar untuk menyingkirkan pengkhianat. Lalu Liu Bu tombaknya ditusuk ke lehernya si Tong Chuo dan Tong Chuo meninggal. Soalnya di lehernya kan nggak ada, lapisan bajanya itu nggak ada, dan meninggallah si Tong Chuo. Begitu Tong Chuo meninggal guys, wah semuanya happy, semuanya sorak-sorai, semuanya seneng. Pengkhianat sudah mati. Liu Bu dan orang-orangnya langsung ke rumahnya Tong Chuo. Wanita-wanita itu dibebaskan semua, kecuali sanak saudaranya si Tong Chuo itu dia bunuh semua. Termasuk si ibunya yang berusia 90 tahun sama si Liru juga dihukum mati. Dan akhirnya Yao Zhan dan Liu Bu bisa bersatu. Mereka kemudian menjadi suami istri. Sampai di sini dulu cerita Intan. Terima kasih sudah menonton. Next video Intan mau cerita tentang kematiannya si Liu Bu. Stay tune ya. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.